Kop siapa? Yes. Kop siapa? Yes. Yes. Kop siapa? Adil, amanah, maslahat. Untuk yang boleh kita semua yang luar biasa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Wildani. Nama lengkap saya Wildani Yuswa. Saya selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Auladi Mandiri periode 2022 sampai dengan 5 tahun ke depan, insya Allah meneruskan Pak Haji Yusuf karena kondisi kesehatan beliau yang kurang memungkinkan, akhirnya digantikan oleh saya sementara. Jadi pada hari ini kami menyelenggarakan RAT yang ke-7, di mana mengusung tema tadi yang sudah saya sebutkan ya, agak panjang juga, untuk intinya adalah untuk mensejahterakan anggota. Kita masih melanjutkan visi misi yang lalu gitu. Cuman untuk diperbaharuinya ini kami lebih memaksimalkan untuk digitalisasinya. Jadi kalau di tahun lalu itu masih launching pertama digitalisasi, untuk tahun ini digitalisasinya lebih optimal lagi, insya Allah. Jadi untuk digitalisasi sebetulnya positifnya adalah ini adalah aplikasi buatan kami sendiri gitu. Jadi untuk Go Digitalnya ini harusnya lebih mengena prinsipnya. Kenapa? Karena kalau yang lain untuk aplikasinya ini sendiri kan untuk pengubahan fitur atau apa, itu kan tidak bisa dimodif sendiri. Kalau ini sesuai dengan kebutuhan kami, dan insya Allah ini mudah-mudahan menunjang. Seperti yang saya sudah sampaikan juga di sambutan tadi, untuk tahun ini mengalami kenaikan SAU sekitar 28,1%. Jadi untuk SAU-nya sendiri tahun kemarin itu 165 jutaan. Untuk tahun ini di angka 211 juta. Ya memang bukan pencapaian yang maksimal, belum maksimal. Namun untuk kondisi ini saya cukup berbangga hati. Karena apa? Di tengah kondisi yang masih terdampak pandemi, kami masih bisa stabil. Kemudian juga untuk SAU juga alhamdulillah naik, aset juga naik walaupun tidak seberapa besar. Tapi insya Allah sesuai target di 2023 ini kami menargetkan aset naik di angka 11 miliar, insya Allah gitu. Untuk SAU kami menargetkan di angka 300 jutaan untuk tahun ini gitu. Untuk step by stepnya tentunya pasti ada. Jadi untuk tahap mula kami sekarang punya ada target per 6 bulan. Per 6 bulan kami evaluasi 6 bulan di angka tujuannya di angka 240 jutaan maaf. Sampai nanti di akhir ya harapannya bisa jadi 300 jutaan gitu, sesuai dengan target awal. Untuk aset insya Allah ada penambahan sesuai dengan target juga. Target 11 miliar yang mudah-mudahan tercapai. Kemudian untuk jumlah anggota sendiri, jumlah anggota per tahun 2022 itu mencapai angka 3.312, yang mana naik sekitar 549 orang. Tapi untuk 2023 ini harapannya ya kalau bisa sih mudah-mudahan Allah ridho di angka 5.000 orang gitu. Dengan demikian otomatis piutang juga naik gitu, piutang murobahannya juga naik. Dengan demikian ya mudah-mudahan sampai tuh untuk yang target untuk mensejahterakan anggota. Tapi untuk lain produknya kami di sini punya namanya simpanan berencana yang tahun lalu sudah di launching. Untuk simpanan berencana ini juga alhamdulillah responnya sangat positif dari anggota. Namun untuk tahun ini kami masih ada evaluasi. Karena kenapa? Evaluasi banyakannya lebihnya memilih untuk simpanan berencananya hanya berencana. Sementara kan kami punya ada untuk pendidikan, untuk Ramadan, untuk Idul Fitri, untuk haji gitu. Maksudnya simpanan berencana ini kalau belum sampai dengan menginjaknya Ramadan ya jangan diambil gitu, harusnya seperti itu. Tapi mungkin karena faktor ekonomi juga, karena terkendala COVID juga, masih recovery juga perekonomian anggota kami, maka untuk siber dengan produk yang Ramadan tadi, Ramadan, Idul Fitri, haji ini belum banyak diminati, hanya baru yang berencananya aja. Tapi kalau untuk yang berencananya memang cukup besar. Itu karena kami di sini juga menawarkan bagi hasilnya juga cukup besar, yaitu 8% untuk anggota.
kurang lebih itu sih yang ingin kami selaku pengurus ingin capai, ya menerapkan aja, karena nggak mau juga janji-janji manis jadi kosong untuk anggota gitu. Harapannya step by step, tapi ya pasti perlahan tapi pasti. Begitu kurang lebihnya. Tadi aplikasi Bina Auladi bisa di-download di mana? Kalau aplikasinya belum di Play Store, tapi untuk internal aja namanya Dakik. Ngambil dari bahasa Arab, Dakikon artinya akurat, insya Allah. Penerapannya sampai mana? Penerapannya jadi metodenya itu kan kita untuk daftar masih manual, terus ada proses tuh kan untuk rekrutmen, terus sudah gitu ada sampai survei apa segala macam. Kalau dia sudah terregis sebagai anggota, dinyatakannya dengan membayar administrasi, kemudian dia juga isi formulir kelengkapan apa segala macam, baru diterapkan masuk ke aplikasi itu terregis sebagai anggota gitu. Jadi nanti di situ sudah muncul kalau misalnya kita yang semula itu masih ngitung manual, jadi misalnya pinjaman plafon terendah kami kan di angka 3 juta, misalnya dia plafon pertama 3 juta, nah itu dia ngitung sendiri itu untuk angsurannya harusnya berapa, dikenakan marginnya berapa gitu, sampai dengan akhir, sampai dengan 50 pekan. Kami kan angsurannya 50 pekan untuk yang saat ini masih berjalan gitu. Tapi ada juga yang sampai 25 pekan gitu. Fiturnya ini sampai dengan saat ini memang lagi perbaikin untuk yang nominatif tuh, jadi untuk pengolahan data kolektabilitas gitu. Memang belum sempurna, cuman sudah sekitar 80% berjalannya. Jadi insya Allah tahun ini udah bisa masif dijalankan untuk yang fitur itu. Jadi kalau misalnya ditanya fiturnya apa, nanti kedepannya kami juga akan rencananya untuk zakat, anggota juga bisa zakatnya lewat aplikasi itu, jadi zakat online gitu. Tapi untuk sekarang masih manual untuk zakat itu sendiri, masih pakai kupon. Nah itu nanti akan dituangkan semua ke aplikasi. UMKM bisa dibilang 90% adalah UMKM. Mayoritas memang benar-benar mikro, itu bisa dibilang malah ultra mikro, lebih kecil lagi. Nah, walaupun yang 10% ada juga yang tidak masuk pada kategori UMKM karena dia memang penghasilannya dari gaji seperti itu. Tapi kalau sampai dengan saat ini mayoritas anggota kita adalah pelaku produksi cetakan kue, misalkan, terus kemudian ada juga yang produksi makanan baik basah maupun ringan, terus kemudian ada juga yang sektor percetakan juga beberapa ada. Nama saya Sulaiman, manajer operasional. Kapannya nih Pak Nyot dengan acara Koperasi Bina Auladi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muthalib, Camat Tapos, bersama dengan Pak Mulyadi, Lurah Cimpaen, hari ini hadir di acara rapat anggota tahunan RAT dari Koperasi Bina Auladi Mandiri. Pertama, bahwa kantor koperasi ini ada di kami ya, ada di Kelurahan Cimpaen, Kecamatan Tapos. Tentu dengan keberadaan koperasi ini kita juga senang dengan keberadaannya. Kemudian sebagaimana yang diceritakan kepada kami bahwa ada 1.000 anggota koperasi ini yang berdomisili atau berKTP Kecamatan Tapos. Kalaupun tidak disebutkan dari kelurahan mana, yang jelas ada 9. Artinya bahwa kontribusi koperasi ini juga memfasilitasi warga kami, ya, walaupun mungkin karena ini sifatnya tidak saja Depok, tetapi 1.000 warga sudah menjadi anggota dari koperasi ini. Nah, kalau kemudian 1.000 anggota itu adalah yang produktif, ya, apakah mereka ini UMKM atau usaha yang lain, ini kami amat sangat bergembira. Jadi ada 1.000 warga kami yang difasilitasi oleh koperasi ini untuk kemudian membangun perekonomian keluarganya. Yang kita harapkan bahwa mereka terus bergeliat, ya istilahnya bisa terus naik kelas, perekonomiannya semakin meningkat, sehingga pembiayaan kehidupan rumah tangganya oleh teman-teman yang menjadi anggota atau warga kami yang menjadi anggota ini terus meningkat. Ya, itu harapan kita. Dan barangkali tidak cukup 1.000, ya kami hari ini juga terus memfasilitasi teman-teman UMKM. Tentu dari segi pembiayaan, permodalan, barangkali teman-teman dari UMKM juga butuh. Ya, tidak saja barangkali minta dari bank, ya, yang bank konvensional atau bank syariah,
Tetapi koperasi kayaknya nih koperasi ini koperasi syariah, ya barangkali juga bisa difasilitasi. Karena itu perlu juga sosialisasi ke teman-teman yang bergerak di bidang UMKM. Itu sih harapan kita. Ya, salah satu kekuasaan tertinggi dari koperasi. Jadi dengan RAT itu tentunya kehadiran anggota secara quorum itu lebih penting. Kemudian di RAT ini segala sesuatu keputusan diambil oleh RAT itu menjadi hal yang akan dilakukan oleh pengurus untuk periode tahun jalan. Jadi kalau untuk koperasi-koperasi yang menjalankan RAT, apresiasi Pak ya dari pihak kementerian ya? Harus Pak, karena memang kewajiban koperasi harus melakukan RAT minimal 1 tahun sekali. Itu sebagai apa tuh Pak, bukti tanda koperasi sehat atau gimana? Oh bukan, jadi kriteria sehat beda lagi. Nanti ada komponen yang untuk penilaian sehat beda lagi. Tapi salah satu kewajiban koperasi harus melakukan RAT dalam 1 tahun sekali. Kemudian minimal dilaksanakan sebelum paling telat itu 6 bulan. Akhir tahun. Ya, jadi enggak dia akhir tahun tutup buku misalnya 2022 kemarin Desember. Maksimal dia harus melaksanakan Juni. Kalau sudah Juli nanti dianggap melanggar karena sudah menyalahi aturan. Ada pesan khusus nggak Pak untuk RAT sekarang? Yang pasti RAT ini mudah-mudahan ini memenuhi forum pertama, yang kedua ada kebutuhan strategis bisa diperoleh jalan RAT ini. Kemudian kita adalah partisipasi aktif dari anggota ini perlu, karena koperasi itu kan dari, oleh, dan untuk anggota, ya kan? Kemudian anggota selain sebagai pengguna jasa dari koperasi, tetapi anggota adalah sebagai pemilih. Tentunya jadi peran anggota di sini memang sangat dibutuhkan ya. Jadi jangan sampai jadi anggota yang pasif. Justru yang kita butuhkan adalah partisipasi aktif. Anggota sangat dominan yang kita harapkan baik koperasi sama itu. Gitu Pak. Yang pasti sekarang ini kan banyak koperasi yang bermasalah ya, yang sekarang lagi ramai di media. Kemudian harapan kita adalah usahakan koperasi itu berjalan dengan sesuai dengan track record yang ditetapkan, mengikuti aturan yang ada, harus patuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Minimal jangan menyelenceng, apalagi KSP atau KSPPS, karena dia adalah simpan dan pinjam. Sebisa mungkin jangan keluar dari rohnya sebagai KSP. Karena kalau misalnya KSP melayani ada kegiatan sektorial, maka biasanya akan bikin masalah di kemudian hari. Begitu kemudian sebagai pejabat fungsional pengawas koperasi. Ya, makasih. Dari Kementerian Koperasi Pak ya? Ya.